Halo teman-teman yang lagi di rumah aja mesti pakai masker karena corona, ya ampun. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 jenderal Nazi paling berpengaruh pada Perang Dunia Kedua. Keberhasilan perang tidak bisa dipisahkan dari jenderal yang jadi panglimanya. Pemimpin militer yang handal, mampu berpikir strategis dan taktis, serta mumpuni mengatur pasukan adalah kunci kemenangan di medan pertempuran. Kesuksesan Naziro di awal dan tengah Perang Dunia Kedua bukan karena hanya persenjataan dan tank yang kuat dan pelita Hitler semata, namun juga didukung kepemimpinan para jenderal yang mengatur strategi sehingga Jerman dapat menguasai Austria, Ceko, Polandia, Belgia, Denmark, Prancis, dan Yunani. Berikut 5 jenderal paling berpengaruh Nazi versi pecinta sejarah. Hermann Göring memiliki nama panjang Wilhelm Hermann Göring. Dirinya lahir di Bavaria 12 Januari 1893. Merupakan tokoh Nazi ace, pilot pesawat pemburu pada Perang Dunia ke-1 dengan medali salib besi kelas 1. Merupakan satu-satunya tokoh Nazi berdarah Yahudi yang didapatkan dari ayahnya bernama Heinrich Ernst Göring yang bergabung di militer Hitler. Pada tahun 1922 Göring bergabung di Partai Nazi. Awalnya menjadi Sturmabteilung atas pasukan badai dengan pangkat Oberstleutnant. Kemudian pada tahun 1935 Hitler menunjuk dirinya sebagai komandan angkatan udara yang baru untuk membangun kembali angkatan udara Jerman yang hancur karena Perang Dunia I di bawah bayang-bayang perjanjian Versailles yang melarang angkatan udara Jerman memproduksi pesawat tempur. Di bawah kepemimpinannya sebagai jenderal, Luftwaffe berhasil memproduksi pesawat tempur di Spanyol dengan mesin Rolls-Royce buatan Inggris. Ironi memang ya teman-teman, karena pesawat ini nantinya digunakan untuk membom Inggris dalam Battle to Britain, ya ampun. Berkat kemampuannya juga, angkatan udara Jerman menjadi tumbuh amat cepat. Pada tahun 1939, Luftwaffe sudah memiliki 1000 unit pesawat tempur dan 1050 pesawat ngebom melulu lantakan Polandia, penudung payung di Belanda, pengeboman sekutu di Dunkirk, pengeboman daratan Inggris, dan penghancuran kota Stalingrad, ya ampun. Begitu hebatnya angkatan udara Jerman ini. Tapi ya walaupun hebat, mesti kalah juga lawan sekutu Amerika yang merupakan pabrik senjata terbesar di dunia, Inggris yang merupakan angkatan laut terbesar di dunia, dan Rusia yang merupakan angkatan darat terbanyak di dunia. Dan akibatnya sang pionir Luftwaffe Hermann Göring disidang di Nuremberg, sidang penjadian penjahat perang dan dijatuhi hukuman gantung. Namun sang jenderal lebih memilih bunuh diri dengan menelan pil cyanida. Johannes Eugen Rommel merupakan seorang marskal lapangan Nazi Jerman dengan medali tertinggi yaitu For la Merit yang hanya dimiliki beberapa jenderal Jerman. Karena kehebatannya, dengan pasukan kecil bisa menawan 10.000 prajurit divisi infanteri ke-10 Italia pada Perang Dunia ke-1, ya ampun. Lahir pada 15 November 1851, Rommel sendiri memiliki panggilan Desert Fox karena reputasinya di Afrika Utara. Kehebatan taktik perang pria asli Jerman ini membuatnya jadi jenderal yang paling disegani oleh Inggris maupun AS. Penguasa baru Jerman Hitler mengangkatnya sebagai pengawal pribadi. Namun kesuksesan operasi Polandia menarik hati Rommel untuk kembali ke medan tempur, dan pada tahun 1940 ia resmi mengepalai divisi lapis baja ke-7 dan pasukannya menerobos hutan Ardennes
dan akhirnya memotong kekuatan pasukan Inggris Perancis di selatan dan utara sampai ke Somme. Dalam serbuan ini teman-teman, Rommel berhasil melawan 100.000 prajurit dan 450 unit tank sekutu dalam penyerbuan ke Prancis. Ya salam. Ampun di front Eropa, Hitler memutuskan menggeser Rommel ke Afrika Utara di medan gurun. Itu ia ditugaskan mendukung pasukan Italia yang telah terdesak oleh Inggris di bawah bendera Korps Afrika. Bertempur cuma dengan 2 divisi, atau dengan kekuatan pas-pasan ia mampu memukul balik Inggris dalam tempo 30 hari. Ya ampun, bahkan lebih jauh lagi, pasukan tank Rommel sanggup mengepung kekuatan lawan di sekitar Tobruk yang terletak 60 km di belakang garis pertempuran. Kemudian sang Führer memberikan jabatan baru sebagai komandan grup A. Namun percobaan kudeta dan Hitler yang bereputasi menuduhnya terlibat dalam kompot tersebut, ia dipaksa menelan sianida. Yang ketiga, Erich von Manstein, lahir pada tanggal 24 November 1887, adalah komandan Wehrmacht Angkatan Darat Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Ia bertugas di militer pada usia yang masih muda, merupakan veteran Perang Dunia I dan jenderal Jerman yang paling banyak memimpin operasi Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940, Hitler memilih strategi yang disusun Manstein untuk menyerbu Prancis. Manstein mengantisipasi serangan balasan sekutu. Invasi dilakukan lewat Belgia sehingga ia merancang sebuah operasi yang inovatif yang disebut potongan sabit jenius. Rencana ini berhasil dan Manstein diangkat menjadi jenderal. Ia kemudian ikut serta dalam invasi ke Uni Soviet pada Juni 1941 dan pengepungan Sebastopol, pengepungan Leningrad, dan kemudian diangkat menjadi marskal lapangan. Pada pertempuran Stalingrad, Manstein memimpin operasi Winter's Gewitters untuk menyelamatkan tentara ke-6 Jenderal Paulus yang terkepung, namun mengalami kegagalan karena cuaca musim dingin yang ekstrim di Rusia. Tapi pada pertempuran Kharkov 3 berhasil menghancurkan 3 angkatan darat Soviet. Kemudian pada Battle Kursk, yaitu pertempuran tank terbesar dalam sejarah, setelah kekalahan ia diadili di Hamburg atas kejahatan perang dan dihukum 18 tahun penjara. Ya salam. Heinrich Himmler, lahir pada tahun 1900 di Munchen, sebagai putra kedua dari kepala sekolah Katolik Roma yang soleh, Gerhard Himmler. Siapa sangka sang anak yang soleh nantinya Heinrich Himmler menjadi pembunuh yang kejam, inisiator genosida dan Holocaust ribuan nyawa Yahudi. Ya ampun. Ahli sejarah menggambarnya kepribadian sebagai seorang yang sangat ambisius dan disiplin. Ia bisa berlaku santun namun juga sangat kejam dan berdarah demi mencapai ambisinya, kawan-kawan. Ketika Hitler naik ke tahta kekuasaan, SS yang lebih berkembang menjadi kekuatan yang besar. Ia ditunjuk menjadi Gestapo atau polisi rahasia yang ditakuti. Himmler sangat percaya dengan ideologi kemurnian ras yang dikembangkan Hitler. Ia membangun kamp penampungan Yahudi pertama di Dachau dan selanjutnya menjadi
koordinator pembangunan kem-kem Yahudi di seluruh Eropa dan mengorganisir pembunuhan ribuan Yahudi dan ekstremis gila. Ya ampun. Pada bulan Januari 1942 diadakan konferensi Wannsee di barat daya Berlin yang isinya yaitu solusi akhir atau final solusi terhadap bangsa Yahudi, dan SS yang dipimpinnya Heinrich Himmler bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan kaum Yahudi akan dideportasi ke kem Polandia untuk dimusnahkan. Ya ampun. Ekstremen pembantaian dengan gas dilangsungkan di kamar gas di kem Auschwitz. SS menguji coba daya bunuh gas Zyklon B, kemudian dengan mobil gas. Kemudian sang Hitler yang perkasa mati menelan sianida seperti tahanan Yahudi di kem-kem konsentrasi. Ya ampun, karma. Bernama lengkap Hans Guderian, lahir pada 17 Juni 1988 di kota Qum, Prusia. Merupakan ace Perang Dunia I dengan medali besi Iron Cross kelas 1. Ia ada Jenderal Panzer pencetus Blitzkrieg atau serangan kilat. Strategi ini adalah gabungan pasukan yang terus bergerak melakukan serangan. Gerakan pertama dimulai dengan pemboman besar-besaran oleh pesawat tempur Web. Ya ampun, kemudian diikuti tank dan infanteri mengikuti dari belakang tank yang terus-menerus bermanuver, sehingga serangan semacam ini akan membuat musuh terkejut, kesulitan berkoordinasi sehingga mudah dipojokkan. Inilah yang membuat Jerman saat itu dengan mudah menggilas Polandia, Belgia, Belanda, Prancis, Yunani. Pada 10 Mei 1940, Jerman menjalurkan pasukan ke Prancis, Belgia, dan Belanda. Jerman dengan taktik Blitzkriegnya atau serangan mengejutkan bisa menerobos hutan Ardennes, dan hanya dalam waktu 1 bulan, tepatnya 14 Juni 1940, pasukan Jerman sudah menduduki Paris. Ya ampun. Pada 1941, Jerman menggelar Operasi Barbarossa untuk menginvasi Soviet. Pada awal-awal strategi Blitzkrieg sukses dan nyaris menghancurkan negeri beruang merah. Namun musim dingin datang dan mesin-mesin perang Jerman terjebak dalam lumpur musim dingin. Akibatnya ratusan ribu tentara mati kedinginan dan taktik Blitzkrieg yang menggetarkan takluk oleh alam Rusia. Setelah jatuhnya Berlin ke Uni Soviet, Jenderal Panzer ini menyerah ke Amerika Serikat pada 10 Mei 1945 dan dianggap sebagai penjahat perang saat pengadilan Nuremberg. Hans Guderian dinyatakan tidak terlibat dengan segala bentuk kejahatan perang. Nah, itulah tadi 5 jenderal terbaik Nazi versi pecinta sejarah. Dan yang suka silakan like dan share sebanyak-banyaknya agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya.